Oke, kakak ingin ngebahas materi ringan ya, mudah dipahami, dan sering ya, sampai tahun lalu sih sering ya. Semoga 2024 berulang ya. Oke, tentang syarat sebuah persamaan linear dua variabel SPLDV itu punya solusi atau tidak. Jadi adik-adik sekalian, kalau ada sepasang persamaan linear ya, sekian X tambah sekian Y sama dengan sekian, sekian X tambah sekian Y sama dengan sekian. Terus ini kakak pakai huruf yang nggak biasa deh. P, Q, R, S gitu ya. Di sini H, di sini K gitu. Biar nggak umum ya. Asal H dan K bukan dua-duanya 0. Kalau H dan K dua-duanya 0, nanti dibikin video tersendiri ya. Lebih mudah malah ya, lebih singkat. Jadi H dan K tidak dua-duanya 0. Kalau 0 salah satu nggak apa-apa. Boleh juga dua-duanya tidak 0. Maka akan ada 3 skenario. Ya. Akan ada 3 skenario apa aja? Yang pertama ya, punya 0 solusi. 0 titik potong. Atau dengan kata lain, kalau digambar garisnya sejajar. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah terpenuhi persamaan 3 ruas. Ya, terpenuhi persamaan 3 ruas. Jadi kalau cuma kiri sama tengah sama, sama tengah sama kanan nggak sama, nggak boleh. Jadi ini harus terpenuhinya begini. P per R sama dengan Q per S. Tapi nggak boleh sama dengan H per K. Jadi kalau terjadi ini, 0 solusi. Nah, skenario yang kedua, 1 solusi. Solusi atau titik potong. Ini namanya potongan ya. Itu kalau cuman sepasang doang nih, kiri kanan doang ya. Itu terjadi kalau apa? Kalau P per R nggak sama dengan I per S dan nggak ada urusan dengan HK. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, satu apa lagi ayo? Banyak atau tak hingga solusi. Kalau ini berpotongan, kalau ini rimpit. Atau dua garis tersebut identik. Itu kalau apa? Kalau seperti ini. Sama kayak yang pertama, cuma ini P per R, ini Q per S, ini H per K, dan saat ini tidak sama dengan, ini sama dengan. Berarti skenario-nya ada 3. Kakak namain skenario 1, skenario 2, skenario 3. Ya. Kesamaan skenario 1 dan skenario 3 itu gradiennya sama. Kalau skenario 2, gradiennya nggak sama. Jadi kalau gradiennya sama, masih bisa 0 solusi, masih bisa banyak solusi. Gitu ya. Terus, kalau koefisien yang nggak pakai konstanta ya, P per R sama Q per S udah beda ya, nggak ada urusan dengan HK dan seterusnya. Bisa ya? Jadi nanti di soal P, Q, R, S, HK bisa dalam bentuk huruf apa gitu ya. Dan soal ini sering digunakan dalam bentuk soal sufisiensi data. Jadi akan begini.
akan ada ini, terus pertanyaannya apakah terjadi skenario 1? Apakah terjadi skenario 1? Nanti ada info 1, info 2. Ya, masalah cukup tidak cukup ya. Apakah terjadi skenario 1? Seandainya soalnya gini, apakah terjadi skenario 1? Itu artinya syarat skenario 1 kita blok, syarat skenario 2 sama 3 kita blok. Artinya kalau info 1 sama info 2 ini menyebabkan kesimpulan blocking di info 1 di ini skenario 1 doang. Jadi ini pas kita kerjain dapatnya skenario 1 doang. Ya berarti benar dong. Ya, berarti cukup. Atau kalimat 1 ini hanya di skenario 2 atau 3. Masih bisa bias, masih bisa ambigu, tapi ambigunya di 2 sama 3. Nah, skenario 2 sama skenario 3, kalau pertanyaannya apakah terjadi skenario 1, satu blok. Nah, jadi skenario 2 sama skenario 3 di teori beda, ya. Beda peristiwa. Tapi di soal ini, apakah terjadi skenario 1, ya, berarti satu blok nih. Karena dia satu blok, berarti kalau kalimat 1 ini menyebabkan blok ini, entah yang mana, bisa 2, bisa 3, tetap cukup. Karena jawabannya no. Gitu ya. Namun, jika kalimat info ini ambigunya di 1 sama 2, ya ambigunya di 1 sama 2, tidak cukup. Kenapa? Karena bisa yes, bisa no. Kalau soalnya, apakah terjadi skenario 1? Oke. Andai soalnya, kata Ctrl Z dulu. Nah, apakah terjadi skenario 2? Jadi, apakah ini dan ini berpotongan? Apakah ini dan ini berpotongan? Berarti berpotongan skenario 2 kan? Nah, itu artinya skenario 2 satu blok, satu kubu. Sedangkan skenario 1 dan 3 satu kubu lain. Jadi maksudnya? Jadi, seandainya kalimat 1 ini menyebabkan kesimpulan hanya di skenario 2 saja, yes, artinya cukup. Seandainya kalimat 1 ini menyebabkan ambigu, 2 tafsir, tapi tafsirnya kalau nggak 1, kalau nggak 3. Ya, jadi tafsirnya nggak melibatkan 2 ya. Bisa 1, bisa 3. Ya, 1 sama 3 kan kalau pertanyaan apakah terjadi skenario 2, berarti satu blok kan? Berarti cukup juga, cukup untuk no kalau kalimat 1 ini menyimpulkannya skenario 1 atau 3. Gitu, oke? Kalau kalimat 1 ini pas kita simpulkan ambigu, bisa 2 kemungkinan, 2 case. Tapi case-nya skenario 1 sama 2, berarti tidak cukup. Karena ada yang yes, ada yang no. Paham ya? Kakak nggak usah sebut lagi kalau misalnya gini, apakah terjadi skenario 3? Apakah terjadi skenario 3? Berarti skenario 3 satu blok. 1 sama 2 satu blok gitu ya. Blok benar, blok yes, blok no. Kalau apakah terjadi skenario 3, ini blok yes, ini blok no. Jadi kalau kalimat di info 1, info 2-nya menyebabkan bloknya dalam satu blok yang sama, cukup. Tapi kalau kalimatnya menyebabkan ambigunya yang beda blok, jadi nggak cukup gitu ya. Bisa dipahami gitu? Bisa ya. Yuk kita contoh soal. Contoh soalnya cuma satu, biar videonya singkat, tapi soalnya diganti-ganti juga masih bisa ya. Sip, kita ke nomor berikutnya. Coba ya ini. Tidak memiliki solusi. Tidak memiliki solusi berarti di sini skenario 3 dong. Skenario 1. Ya, 0 solusi ya. Berarti di sini ini kan ini satu tuh ya. Berarti sekarang kita lihat ini. Ini kalau yang 0 solusi, yang kalau pasti ini jadi yes, itu harus 1 per A tambah 1 harus sama dengan A per 2, tapi wajib beda dengan B per 3. Oke. Ini blok yes nih ya.
Nah, blok no-nya adalah kalau nggak terjadi ini gitu aja. Ya. Jika nggak terjadi ini no. Oke. Jadi yang banyak solusi sama yang nol solusi, ini blok no, ini blok yes. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Info 1. Info 1 ini ya sebenarnya kalau kita lihat adalah solusi dari persamaan pecahan ini. Kalau kita jeli, kalau kita nggak jeli ini faktorin. Ya. Faktorin A tambah 2 sama A kurang 1 sama dengan 0. Gitu kan? Jadi A-nya min 2 dan A-nya 1. Tahu nggak? A-nya min 2 dan A-nya 1 membenarkan ini doang. Karena memang ini kalau dikali silang nih, 2 sama dengan A kuadrat tambah A. Jadi A kuadrat tambah A kurang 2 sama dengan 0. Berarti tulisan A kuadrat tambah A kurang 2 sama dengan 0 identik dengan persamaan yang kakak benerin. Berarti info 1 cuma memastikan ini sama ini sama loh, nggak ngejamin ini. Berarti info 1 tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena yang ini sama ini sama ada 2. Yaitu untuk 0 solusi sama tak hingga solusi. Yang tak hingga solusi juga A tambah 1 sama dengan A tambah 2 begini sama dengan tapi ini B per 3 yang 0 solusi. Berarti info 1 ini membenarkannya 2 blok dong. Tuh. Oke. Nah, karena tak hingga solusi sama 0 solusi sama-sama punya tulisan yang kakak kotakin. Oke, bedanya di sini tidak sama dengan di sini. Berarti tidak cukup. Setuju? Tidak cukup? Setuju ya. Nah, yang 0 solusi itu apa? Seper A tambah 1 nggak sama dengan A per 2. Nah, sekarang kalau yang ini. Yang ini 3A sama dengan 2B. Berarti info 2 mengatakan A bagi 2 dengan B bagi 3 itu sama. Setuju? Ya, kalau kakak kasih silang ini 3A sama dengan 2B. Ya. Soal ngejamin ini sama, ya. Padahal kalau mau kalau pengen menjawab ini ya, kalau ingin menjawab ini ya, ini boleh sama. Ya. Berarti kalau ini sama dijamin adanya di sini. Gitu. Oke? Jadi dijamin di luar blok ini. Blok yang paling atas, blok yes. Jadi A per 2 sama dengan B per 3 dijamin di luar blok yes. Ya. Nah, karena di blok yes ini ada kalimat A per 2 dengan B per 3 nggak boleh sama. Tapi disuruhnya sama info 2. Ya, berarti udah pasti no. Oke, berarti 2 cukup. Oke, 1 cukup, 2 enggak cukup. Jawabannya B. Oke, coba latihan soal-soal lain yang sufisiensi data juga yang cukup tidak cukup menggunakan teori ini. Ingat ya, jadi skenario ada 3, tapi kita sistemnya blocking. Bisa jadi blok 1 yes, 2 sama 3 no. Bisa jadi blok 2 yes, 1 sama 3 no, dan seterusnya. Ya. Jika infonya menyebabkan walaupun ambigu, walaupun multitafsir, tapi dalam blok yang sama. Nggak apa-apa, tetap cukup. Ya. Yang tidak cukup, ambiguan atau kemultitafsirannya nyebrang blok gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa terima kasih semuanya. Assalamualaikum dan tetap semangat.